Cerita dimulai dengan Min Jong dan Hyun Suk yang sedang dikejar-kejar gerombolan zombie. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? 24 jam sebelumnya terlihat dua orang pencuri yaitu Wang Yi dan rekannya yang sedang membobol sebuah kontainer yang berisi perhiasan emas. Mereka terlihat begitu senang melihat semua emas itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba hal ini terjadi. Kucing barusan berhasil mencakar Wang Yi dan entah kenapa tiba-tiba Wang Yi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Rekannya yang melihat hal itu kemudian mencoba mengecek keadaannya. 뭐 하세요? 형님 뭐 하세요? 형님. Wang Yi yang telah berubah menjadi zombie barusan kemudian akhirnya tiba di kota setelah terjatuh ke sungai dan terhanyut oleh arus sungai. Sementara itu di tempat lain terlihat Hyun Suk yang baru terbangun. Hari itu adalah hari menjelang Natal sehingga Hyun Suk segera bergegas menuju tempat kerja sambil memegangi sebuah tiket konser yang rencananya akan ia gunakan untuk mengajak cewek yang ia sukai. Tapi di saat bersamaan terlihat Wang Yi yang sudah tiba di kota kini sedang memakan daging segar yang ia curi dari sebuah toko daging. Beberapa saat kemudian Hyun Suk sedang menelpon ibunya sambil berjalan menuju ke tempat kerjanya. Pada saat itu ia tidak sengaja berpapasan dengan Wang Yi. 그게 아니라 아저씨 이거 핸드폰 깨졌는데 어떡할 거야? 아저씨! Hyun Suk kemudian kehilangan perhatiannya kepada Wang Yi ketika ia melihat wanita yang disukainya yaitu Min Jong sedang diganggu oleh dua orang preman. 검사야? 아줌마가 좋은 술 되게 많아. 아주 꺼져. 자, 오케이? 자, 오늘 주둥이를 그냥 Hyun Suk kemudian berniat mengajak Min Jong untuk nonton konser di malam Natal, namun Min Jong menolaknya. Di saat bersamaan muncul seorang wanita yang bernama Yiju yang merupakan pemilik gedung tersebut. Ia memarahi Hyun Suk karena bosnya yang seorang YouTuber masih menunggak membayar sewa gedung. 유튜브 한다는? 거기 월세가 월세도 밀리고 저희 왜 월세를 3개월 근데 그런 건 대표님한테 깨끗하게 말씀 전할게요. 이것들이 싸가지도 없어. Hyun Suk kemudian hendak memasuki kantornya, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie di dekatnya. 민정씨! 자! 좀비가 태권도 Dan ternyata itu hanyalah ulah temannya yang disuruh oleh bosnya sebagai bahan konten YouTube. Ternyata mereka bertiga bekerja sebagai bawahan Tuan Kang yang memiliki channel YouTube namun sangat tidak berkembang. Hyun Suk dan Dae Yong sebagai pengurus channel, sementara Min Jong sebagai editor videonya. Tapi terlihat jika Tuan Kang ini sangat genit kepada Min Jong. 대표님! 대형 선배가 회의... 야 돼지! 안 꺼냐? 우리 채널 발전. 너희들이 나 모르게... Sementara itu, zombie Wang Yi akhirnya datang dan masuk ke dalam gedung tersebut. Hyun Suk kemudian mengajak Min Jong keluar dan mengajarinya cara membela diri jika sampai Tuan Kang mencoba berbuat genit lagi kepadanya. Namun, Min Jong mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu kepada bosnya karena bagaimanapun juga ia masih membutuhkan pekerjaan ini. Mereka kemudian kembali ke dalam kantor di mana Tuan Kang kini sedang melihat sebuah video Wang Yi yang sedang makan daging mentah tadi yang kini mulai viral di YouTube.
야, 아니 사람이 어떻게 저렇게 빠를 수 있어? 점퍼나 하이브리드? 사라지는 존재들 요새 많거든요. 저희가 우리 사무. 너희는 어디 갔다 오는 거야? 화장실. 농땡이 7시간. Beberapa saat kemudian muncul pengantar air mineral, tapi Tuan Kang langsung bersembunyi karena selama ini ia masih belum membayar air tersebut selama beberapa bulan. 대표님 안 계신데. 아따 대표님 저쪽에 이거 한 통에 9,000원, 7,000원. 직원도서 좋으시겠어. Tukang air itu pun pergi dengan perasaan kesal, namun ketika ia masih marah-marah, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi yang langsung menyerangnya. Sementara itu, Yiju masih marah-marah kepada para penjaga akibat para penyewa gedung yang telat membayar dan juga tidak menjaga kebersihan. Tapi ketika ia masih memarahi mereka, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Ia pun bergegas keluar untuk melihatnya. Yiju tadi sempat memerintahkan penjaga pintu untuk segera mengunci semua pintunya agar tidak ada satupun orang yang bisa keluar. Namun penjaga itu tidak sadar jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Yiju dan penjaga tadi kemudian berhasil bersembunyi di kantor Tuan Kang. Ia menceritakan tentang apa yang terjadi di luar. Min Jong kemudian menyarankan agar segera menelpon polisi, tapi Yiju melarangnya karena jika sampai ada berita buruk mengenai gedung ini, maka harganya pasti akan jatuh. Yiju kemudian mengatakan bahwa jika mereka bisa menangkap zombie Wang Yi, maka ia akan menganggap lunas semua hutang mereka. Tuan Kang yang mendengar hal itu kemudian langsung menyetujuinya karena selain bisa melunaskan hutangnya, ia berpikir bahwa rekaman para zombie itu akan membuat channel YouTube miliknya menjadi viral. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dan Tuan Kang juga berhasil mendapatkan rekaman yang sangat bagus. Namun di tempat itu ternyata masih ada zombie Wang Yi yang kemudian langsung menyerang mereka. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kantornya kembali. Tapi Hyun Suk kemudian marah besar karena Tuan Kang justru mendorong Dae-yong untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi ia justru fokus merekam semua kejadian itu. Min Jong kemudian berniat menelpon polisi, namun Yuji sekali lagi melarangnya. Dan ketika mereka semua masih berdebat, ternyata penjaga Yuji yang tergigit tadi kini telah berubah menjadi zombie. Dan ketika Hyun Suk masih berkelahi, ternyata di luar ruangan Dae-yong juga telah berubah menjadi zombie. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah ruangan untuk beberapa saat. Min Jong terlihat begitu ketakutan dan tidak tahu bagaimana mereka harus menyelamatkan diri. Hyun Suk mengatakan bahwa mereka harus melarikan diri melalui parkiran, tapi untuk menuju ke sana, mereka harus melewati kantor utama yang kini penuh dengan zombie. Hyun Suk kemudian memiliki sebuah ide, yaitu memutar musik yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut.
dan sepertinya taktik itu cukup berhasil. Namun ketika mereka mencoba pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul zombie Daeyong dan Tuan Kang yang menghadang mereka. Mereka kemudian berhasil mencapai kantor, tapi ternyata telepon mereka rusak dan tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Dan ketika mereka masih bingung dengan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi kembali di hadapan mereka. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan rencana mereka untuk pergi menuju ke tempat parkir mobil untuk melarikan diri. Ketika mereka telah sampai, Hyun Suk yang melihat para zombie sudah mulai mendekati mereka, kemudian memutuskan untuk memasukkan Min Jong ke dalam mobil agar aman, sementara ia berniat melawan semua zombie itu sendirian. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? Mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri dari serbuan zombie-zombie tersebut. Namun, sebelum sempat merasa lega, ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup dan berhasil menyusul mereka. Dan akhirnya Hyun Suk berhasil mengalahkan zombie Wang Yi. Tapi sebelum mereka sempat pergi, ternyata di samping mereka sudah ada zombie Yi Ju. Dan akhirnya Hyun Suk tergigit zombie. Menyadari bahwa sepertinya ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, Hyun Suk kemudian meminta izin untuk bisa memeluk Min Jong untuk terakhir kalinya. Hyun Suk kemudian berniat untuk mengantar Min Jong keluar dari tempat ini. Namun mereka kemudian menyadari bahwa Yi Ju ternyata menggunakan gigi palsu, sehingga Hyun Suk tadi sebenarnya tidak terinfeksi. Mereka pun kemudian segera keluar dengan membuka pintu garasi yang sebelumnya telah dikunci. Tapi ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup, dan karena Hyun Suk tidak menutup pintunya kembali, zombie Wang Yi tadi kemudian keluar dari gedung tersebut juga. Cerita dimulai di sebuah penjara pulau terpencil, tempat para narapidana menunggu akhir hidup mereka. Disinilah kita bertemu Stone, seorang wanita dengan masa lalu kelam sebagai mantan anggota pasukan khusus dan pengawal pribadi mendiang Senator Alan. Stone kini mendekam di balik jeruji besi, dituduh membunuh sang senator beserta keluarganya. Seorang dokter bernama Brooks mencoba berbincang dengan Stone. Brooks menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu merubah hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan syarat Stone bersedia berpartisipasi dalam sebuah uji coba medis. Uji coba ini, menurut Brooks, bertujuan mulia untuk menemukan obat bagi penyakit mematikan seperti kanker, AIDS, dan Alzheimer. Stone yang sinis dan tidak percaya lagi pada sistem keadilan, menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan lebih memilih kursi listrik daripada menjadi kelinci percobaan. Baginya, tuduhan pembunuhan terhadap keluarga Senator Alan adalah sebuah jebakan yang membuatnya terdampar di pulau terkutuk ini.
Brooks terus mendesak, mengingatkan bahwa tanggal eksekusi Stone tinggal sebulan lagi, dan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk keluar dari pulau itu, terlepas dari apakah Stone merasa bersalah atau tidak. Place the death penalty. Whatever your offer is, Are you saying you want to die? then there's no justice for me. If you believe you're innocent, execution date is your best chance. No. What happened? Came through the window. Percakapan mereka kemudian terhenti ketika tiba-tiba muncul seekor burung yang menabrak jendela mereka. Setelah kejadian itu, dua orang penjaga penjara yaitu Lennon dan Woodhouse mengantar Stone kembali ke selnya. Suasana di blok sel sangat tidak bersahabat. Salah satu penjaga yaitu Woodhouse sering melontarkan hinaan dan provokasi. Both seemed a bit fluff. Sort you out, did he? Shut that music off. Right now! Don't worry, Stone. You'll get your chance. The only way a dick like you gets it. She slipped. Woodhouse memasukkan Stone dengan seorang narapidana yang bernama Conway. Conway yang banyak omong ini pun mulai berbicara mengenai kasus Stone. Ia juga menyindir bahwa Stone hanyalah kambing hitam dalam kasus pembunuhan itu dan menyebut soal istri serta putri senator yang kabarnya juga menjadi korban kekerasan sang senator. Call me blonde. Is that the special forces or something? Death row? That killed Senator Allen. I've got something against anyone who hits me. Perhaps Senator Allen was one of ours. Akibat kejadian barusan, pergelangan kaki Stone terluka parah. Lennon yang tampaknya memiliki sisi kemanusiaan lebih dibanding penjaga lain, kemudian membawa Stone yang terluka ke klinik penjara. Namun perawat jaga bernama Bragg bersikap acuh tak acuh dan enggan memberikan perawatan yang layak. Bragg bahkan menyarankan agar Stone dibawa kembali saja ke selnya karena sebentar lagi dia juga akan dihukum mati. Setelah didesak Lennon, Bragg akhirnya setuju merawat Stone, tapi dengan syarat Stone diikat di tempat tidur. Stone juga tidak diberi obat penghilang rasa sakit, karena Bragg lebih memilih menjualnya di pasar gelap pulau untuk keuntungan pribadi. Beberapa saat kemudian, ada penjaga yang membawa seorang tahanan pria dari Blok D yang merupakan laboratorium uji coba. Pria itu dalam kondisi kejang-kejang hebat. You might have noticed that One of the wardens jumped from the test lab mid-trial. Jesus. What the hell is wrong with him? Bragg yang merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, kemudian memanggil pendeta Kitzel untuk mendoakan pria itu menuju detik terakhirnya. Kitzel kemudian datang dan berbincang dengan Stone. Kitzel berbicara tentang iman, harapan, dan penderitaan jiwa-jiwa yang terdampar di pulau itu. Stone yang melihat kondisi pria tadi, kemudian semakin yakin jika ia tidak ingin menjadi bahan percobaan dan memilih hukuman mati saja. Malam harinya, keadaan semakin mencekam. Para tahanan yang sakit sepertinya mulai meninggal karena tidak dirawat oleh Bragg. Namun yang lebih mengejutkan, pria yang sudah meninggal tadi kemudian mulai bergerak. I cured cancer. I thought he was already dead. You're just gonna leave him? Beberapa saat kemudian, ketika Stone mulai tertidur kembali, tapi ia tiba-tiba terbangun ketika melihat jika pria tadi kembali bangkit menjadi zombie dan mulai menggigit para pasien di tempat tersebut. Mereka kemudian bersembunyi sambil berdebat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat itu, para pasien yang sudah digigit itu pun akhirnya berubah menjadi zombie dan menyerang Bragg yang terkunci di dalam ruangan tersebut. Sementara itu, Brooks kemudian menelpon kepala sipir sekaligus ketua penelitian di penjara tersebut yang bernama Crow untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Tapi Crow justru langsung mematikan teleponnya. Mendengar suara alarm berbunyi, Woodhouse dan beberapa penjaga mulai datang untuk meminta para tahanan agar masuk ke dalam sel mereka masing-masing. Namun para tahanan tersebut tidak mau, khususnya seorang wanita yang bernama Butcher yang justru menantang para penjaga.
Stone dan Lennon juga hampir tiba di tempat tersebut, tapi mereka langsung bersembunyi ketika melihat jika salah satu penjaganya sepertinya mulai terinfeksi. I thought he was a prisoner. Get to the stairs! Quick! There's more! Mereka kemudian bersembunyi di kantin penjara, namun di tempat itu ternyata juga sudah ada zombinya. Mereka kemudian berdebat dengan apa yang harus dilakukan. Para tahanan dan penjaga memiliki rencana yang berbeda, sehingga keadaan mulai memanas di antara mereka. Our dicks in their hands. So, what? You and your auntie go? We gotta keep moving. Cunt face. Activated force! Mereka kemudian berhasil masuk ke ruangan Crow dan bersembunyi di sana. Terjadi ketegangan antara kelompok Stone dan Crow. Mereka menemukan berkas-berkas medis para tahanan. Butcher sangat terkejut menemukan data detail putrinya di antara berkas tersebut. Crow berkilah bahwa para tahanan telah setuju untuk diuji. Pada saat itu, salah satu tahanan yang tidak bisa berbicara yang bernama Francine mulai menunjukkan gejala sakit. Tapi ia tidak terinfeksi, melainkan karena ia mengalami kecanduan. Tiba-tiba listrik di tempat tersebut padam. Stone menyadari bahwa kotak sekring untuk blok mereka ada di ruang cuci yang bersebelahan dengan kantor Brooks. Dan karena mereka juga membutuhkan Brooks yang seorang dokter, Stone kemudian memutuskan keluar untuk menghidupkan listriknya, sekaligus mencari keberadaan Brooks. Stone kemudian berhasil menemukan Brooks yang sedang bersembunyi di bawah meja. Ia kemudian segera mengajaknya keluar dari tempat itu. Sementara itu, Woodhouse menyarankan kepada Crow dan temannya yaitu Darnell untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, bahkan jika harus mengorbankan para tahanan itu. Namun Crow dan Darnell sepertinya kurang setuju dengan rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, Stone dan Brooks akhirnya bisa kembali ke tempat tersebut dengan selamat. Brooks kemudian langsung memberi Francine salah satu obatnya untuk menenangkan gejala kecanduannya. Mereka kemudian berkumpul dan mulai membicarakan tentang apa yang mereka ketahui dari kejadian ini. Brooks mengatakan jika virus tersebut sepertinya bisa tersebar melalui darah dan air liur. Stone menambahkan jika para zombie tersebut sepertinya tertarik dengan cahaya dan tidak akan terlalu banyak bergerak ketika melihat cahaya, yang artinya mereka bisa melarikan diri ketika siang hari. Tapi Crow terlihat pesimis, karena pada kenyataannya mereka ini berada di pulau terpencil, jauh dari daratan utama. Dan ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba Lennon menunjukkan gejala infeksi. Without communication, trapped here. Wait! We're infected! Fuck that! Brooks, there's gotta be something you can do. He saved my life. Help him, or I swear! Mereka kemudian mengikat Lennon di kursi. Stone yang tidak tega jika harus menghabisi Lennon karena ia adalah orang baik. Namun karena tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan infeksi tersebut, Stone pun akhirnya terpaksa menghabisinya. Let's do something! I can't help him. Sementara itu, di sayap lain, mereka melihat ada beberapa orang yang masih selamat yang berusaha membuka gerbang utama. Di antara orang-orang itu, ada anak Butcher dan juga saudara Crow, sehingga mereka berencana untuk menyelamatkan mereka, karena gerbangnya hanya bisa dibuka dari sisi yang berlawanan. Stone, Butcher, Crow, dan Brooks kemudian keluar untuk melakukan misi penyelamatan. I'm finding my sister.
Dari misi itu, mereka hanya berhasil menyelamatkan seorang gadis yaitu Chloe. Tapi Crow ternyata tidak berhasil menutup gerbangnya kembali, sehingga para zombie mulai mengikuti mereka. Mereka kemudian kembali berkumpul, dan di sini Ruiz menunjukkan sikap tidak sukanya kepada Chloe, hanya karena ia memiliki rambut pirang. Butcher kemudian membela Chloe dan mengancam Ruiz agar jangan berani mengganggunya. Stone kemudian menyadari bahwa para zombie tersebut ternyata bukan tertarik kepada semua cahaya, melainkan tertarik kepada cahaya lampu saja. Ia pun kemudian berencana untuk mengalirkan sumber listrik dari tenaga listrik yang digunakan di kursi listrik ke seluruh tempat tersebut. Mereka kemudian beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Namun di tempat lain, terlihat Anastasia yang sepertinya mulai bekerja sama dengan Woodhouse untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan menggunakan semua orang-orang tersebut sebagai korban untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sementara itu, Crow yang melihat bagaimana pria yang melarikan diri tadi pertama kali terinfeksi, kemudian mulai menyadari bahwa sudah tidak ada kesempatan hidup bagi mereka semua. The disease prisoner. We're all dead anyway. That's not easily. Crow menjelaskan bahwa semua orang di tempat ini kemungkinan besar sudah terinfeksi, tapi mereka masih belum menyadarinya. Stone bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari pulau ini, dan Crow mengatakan bahwa ia bisa meminta helikopter penjemputan dari daratan utama. Namun, sayangnya, teleponnya terputus. Crow berniat untuk memperbaiki arus listrik dan juga kabel jaringan telepon, sampai tiba-tiba para zombie di luar sana mulai pergi menuju suara tembakan. They're going to isolation. Ternyata zombie itu adalah saudara perempuan Crow yang bernama Elizabeth. Stone berniat menghabisi zombie itu, tapi Crow mengancam jika Elizabeth meninggal, maka ia tidak akan mau meminta helikopter penjemputan, karena daratan utama akan mengirimkan helikopter itu jika Crow saja yang memerintahkan. Sementara itu, Butcher dan yang lain berusaha menghabisi para zombie yang mulai mendekat. Woodhouse merasa bahwa mereka harus mengalihkan perhatian para zombie agar mereka bisa pergi. Namun betapa mengejutkannya, karena yang dimaksud Woodhouse dengan pengalih perhatian adalah dengan mengorbankan Darnell. It's a distraction. Oh yeah, look at that. Don't patronize me. Mereka kemudian bertemu dengan Stone dan Crow yang kini membawa zombie Elizabeth. Woodhouse berniat menghabisi zombie tersebut, tapi Crow mengancamnya jika berani macam-macam. Dan sementara mereka membahas bagaimana cara menghidupkan listrik di sana, ternyata Ruiz pergi ke tempat Chloe untuk menghabisinya. It's over. Nobody Butcher. Dan untung saja muncul Francine yang menyelamatkan Chloe. Namun belum sempat merasa lega, Woodhouse dan Anastasia mulai menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Drop your guns. I'm thinking Crystal, you done a bunch of cons. We'll make it quick and painless for them. See? Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tapi pintu di depan mereka terkunci. Mereka bisa saja menaiki tangga sebagai jalan pintas, namun Crow tidak bisa membawa Elizabeth. Mereka kemudian memerintahkan Chloe untuk memasuki saluran ventilasi untuk melihat jika ada zombie di balik pintu tersebut. Chloe kemudian kembali dan mengatakan ada 5 ekor zombie di balik pintu tersebut. Mereka tidak memiliki cukup amunisi untuk melawan para zombie itu, sehingga Francine kemudian berniat untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Setelah para zombie tersebut pergi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk memperbaiki saluran teleponnya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil memperbaikinya. Crow kemudian segera melakukan panggilan ke daratan utama, tapi bukannya meminta bantuan untuk mengirimkan helikopter, Crow justru memerintahkan untuk melakukan penghancuran pulau tersebut. Setelah melakukan itu, ia sengaja melepaskan Elizabeth untuk menggigitnya.
Kesempatan mereka untuk kabur dari pulau ini sepertinya mulai menipis. Stone bertanya apakah ada jalan lain keluar dari pulau, dan ternyata masih ada satu perahu yang bisa digunakan. Namun sebelum mereka sempat pergi, para zombie mulai berdatangan ke tempat tersebut. Stone, Brooks, dan Chloe berhasil melarikan diri. Stone dan Brooks kemudian berpisah untuk mencari jalan keluar dan meninggalkan Chloe sendirian. Dan untung saja muncul Butcher yang ternyata masih selamat. Tapi Chloe yang ditinggal sendirian tadi tidak sadar jika ada zombie di sampingnya. Brooks pun akhirnya meninggal terkena peluru nyasar dari Chloe. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju jalan keluar. Dan di sana mereka melihat Francine yang ternyata memutuskan menggunakan kursi listrik sebelum ia berubah menjadi zombie. Butcher kemudian mencoba melepaskan Francine dari kursi listrik. Namun tiba-tiba Chloe menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Butcher akhirnya juga tergigit Francine, dan melihat para zombie yang sudah mulai berdatangan, ia kemudian meminta Stone untuk melarikan diri dari tempat itu. Sementara ia akan menggunakan kursi listrik bersama dengan Chloe, dan memancing para zombie tersebut agar mereka tersengat listrik bersama. Stone akhirnya berhasil keluar dari tempat tersebut sebagai satu-satunya orang yang selamat. Tidak lama kemudian muncul helikopter penyelamat yang kemudian menangkap Stone dan membawanya menuju daratan utama. Tapi ketika di tengah perjalanan, ternyata Stone juga sudah terinfeksi dan ia pun mulai berubah menjadi zombie. Cerita dimulai di sebuah panti asuhan di Raccoon City. Claire Redfield kecil sedang tidur ketika dibangunkan oleh suara-suara aneh. Claire terlihat ketakutan, namun kakaknya yaitu Chris Redfield mencoba menenangkan Claire, mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Claire yang akhirnya tidak bisa tidur kemudian mencoba berjalan keluar, tapi ia kembali mendengar suara aneh, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Hello? What's your name? Lisa Trevor? Where do you live? Hello? Hey. What are you doing out of bed? Tiba-tiba muncul Dr. Birkin yang memergoki Claire keluar dan menanyakan apa yang dilakukannya. Untung saja muncul Chris yang berbohong dengan mengatakan jika Claire terkadang tidur berjalan. Mereka pun kemudian disuruh untuk kembali ke tempat tidur mereka. Good night. Bertahun-tahun kemudian, Claire kini sedang menumpang sebuah truk menuju Raccoon City. Sopir truk yang terlihat terganggu akibat Claire yang terbangun dari mimpi buruknya itu pun kemudian mencoba menggodanya. Namun karena tidak fokus menyetir, ia pun kemudian menabrak seseorang yang berada di tengah jalan. Watch out! Claire dan sopir truk turun untuk memeriksanya. Tapi ketika mereka sedang berdebat dengan apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba orang itu bangkit kembali dan pergi menuju ke dalam hutan. Mereka masih tidak menyadari hal itu, sampai ketika anjing sang supir kemudian turun dan mulai menjilati darah orang tadi. Sementara itu, di sebuah bar di Raccoon City, kita diperkenalkan dengan anggota tim Alpha dari Raccoon Police Department. Ada Jill Valentine, Albert Wesker, Richard Aiken, dan seorang polisi pemula, yaitu Leon S. Kennedy. Mereka sedang bersantai sebelum memulai tugas malam. Tiba-tiba, ada seorang petugas yang memberitahu mereka bahwa ada laporan penemuan mayat di dekat Spencer Mansion, sebuah properti tua milik pendiri Umbrella yang bernama Oswald Spencer.
Mereka pun kemudian bergegas kembali ke kantor polisi. Namun, ketika Leon hendak pergi, ia justru melihat jika mata pelayan bar itu tiba-tiba mengeluarkan darah. You really shoot your own partner. What's going on with your eye? Oh, it's been doing that the You last. should see someone about that? Probably nothing. Beberapa saat kemudian, Claire akhirnya sampai di rumah Chris. Ia masuk dengan cara membobol kunci, karena rumahnya ternyata dikunci dari dalam. Chris yang baru saja bangun, kaget menemukan adiknya di rumah setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hubungan mereka tampak tegang. Chris merasa ditinggalkan oleh Claire yang kabur dari panti asuhan dan tidak pernah memberi kabar. Ia juga merasa berhutang budi pada Umbrella dan Dr. Birkin yang telah membantunya tumbuh dewasa dan masuk akademi kepolisian. Claire menjelaskan alasannya kembali. Ia menunjukkan sebuah video dari seorang jurnalis konspirasi bernama Ben Bertolucci. Dalam video tersebut, Ben mengklaim bahwa Umbrella Corporation telah meracuni pasokan air Raccoon City selama bertahun-tahun. It's in the water. This whole town's been poisoned. Come on. Thought that they could let this town all shiny poison in the water. He's out of the bottle. What they're gonna do to this town? Been able to make contact. He's crazy and conspiracy theories. Di tempat lain, terlihat Dr. Birkin yang terbangun mendengar jeritan anaknya yang bermimpi buruk. Ia pun mencoba menenangkan anaknya itu. Tidak lama kemudian, ia mendapat sebuah telepon dan raut wajahnya seketika berubah. Pada saat itu juga, terdengar sebuah sirene darurat dari Umbrella Corporation. Dr. Birkin pun segera mengajak keluarganya untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Chris kemudian bergegas pergi menuju kantor polisi dan meninggalkan Claire sendirian di rumah. Tapi tidak lama setelah kepergian Chris, keanehan pun mulai terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Hello? Beberapa saat kemudian, para anggota polisi telah berkumpul untuk mendengarkan briefing dari Chief Irons. Ia meminta mereka semua untuk bergegas pergi menyelidiki tim Bravo yang dikirimkan ke Spencer Mansion beberapa jam lalu, yang sampai sekarang tidak ada kabarnya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Wesker mendapatkan pesan misterius yang berusaha ia sembunyikan. Sementara itu di tempat lain, anjing milik sang sopir akhirnya terinfeksi setelah menjilat darah orang yang ditabrak tadi dan kini mulai berubah menjadi zombie. Anjing itu pun kemudian menggigit tangan sang sopir. Beberapa saat kemudian, setelah para polisi berangkat dan meninggalkan Leon di kantor polisi, sang sopir truk yang akhirnya juga menjadi zombie kemudian mulai kehilangan kendali truknya yang kini menuju ke kantor polisi. Fuck! There may be others. Leon kemudian segera mengunci gerbang kantor polisi, tapi Chief Irons ternyata berniat melarikan diri karena sepertinya ia tahu jika ada yang tidak beres dengan kota ini. Ia membawa semua barangnya dan bergegas pergi menggunakan mobilnya, meninggalkan Leon yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Chris dan teman-temannya berhasil menemukan mobil tim Bravo yang terguling di pinggir hutan. Really? Chief Irons akhirnya sampai di perbatasan, namun ia tidak bisa keluar karena tempat tersebut dijaga para pasukan Umbrella Corporation. Dan ketika semua orang mulai mencoba meminta penjelasan apa yang terjadi, tapi para pasukan tersebut justru menembaki mereka. Chief Irons yang ketakutan itu pun akhirnya terpaksa kembali ke kantor polisi. Namun di sana ia mendengar ada sesuatu, sehingga ia langsung mengambil senjatanya. Drop your gun, show me your hand! Got a gun. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Chief Irons. Sementara itu di luar kantor polisi kini terlihat para penduduk yang telah terinfeksi mulai berkumpul dan berusaha mendobrak masuk pintu gerbang. Chief Irons kemudian berniat menghubungi Chris dan teman-temannya karena mereka memiliki helikopter yang bisa digunakan untuk keluar dari kota ini.
Sementara itu, Chris dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Spencer Mansion. Di sana mereka membagi tim menjadi 2 kelompok karena tempat tersebut cukup luas. Jill bersama dengan Wesker, sementara Chris bersama dengan Richard. Show me your hands. Need you to stay right there. Chris kemudian menyuruh Richard untuk melihat lantai atas, sementara ia berusaha menolong polisi yang sekarat tersebut. Sementara itu, Brad yang menunggu di dalam helikopter tidak menyadari jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Di sisi lain, Jill dan Wesker masih belum menyadari semua kejadian barusan. Wesker masih fokus dengan pesan yang ia terima dan mencoba mencari jalan keluar sesuai yang ada di dalam pesan. Tapi pada saat itu, Brad yang tergigit zombie tadi mulai mengarahkan helikopter ke arah mereka. What is Vickers doing? Di kantor polisi, Claire dan Leon yang sedang mengambil senjata kemudian mendengar suara minta tolong dari bawah tanah. Ternyata itu adalah Ben yang telah dipenjara akibat teori konspirasi yang ia sebar mengenai Umbrella Corporation. Leon yang terlalu gegabah mendekati Ben kemudian membuatnya berhasil merebut senjata Leon dan memintanya untuk mencari kunci untuk membuka sel penjaranya. Open the goddamn door. Okay. Fucking Christ, hurry up. Well, I'm done taking chances. Dan untung saja muncul Claire yang menyelamatkan Leon. Sementara itu, Jill dan Wesker ternyata berhasil selamat dari ledakan helikopter. Namun di sini Wesker akhirnya melihat jalan keluar rahasia dari tempat tersebut. Wesker ternyata selama ini telah bekerja sama dengan sebuah organisasi rahasia yang menginginkan virus yang telah diteliti oleh Dr. Birkin. Mereka telah membayar Wesker untuk mengambil virus tersebut. Jill sulit menerima jika Wesker akan berbuat seperti itu, tapi memang itulah kenyataannya. What are you talking about? This small town. These are your friends! Wesker. Sementara itu, para zombie yang berkumpul di depan gerbang kantor polisi kini semakin banyak, sehingga gerbang tersebut tidak sanggup lagi menahan para zombie. No way, come on. Ducks this way. Chief Irons kemudian membawa mereka ke bekas tempat panti asuhan Raccoon City. Claire kembali teringat kenangan buruk ketika Dr. Birkin hendak melakukan eksperimen kepadanya, yang akhirnya membuatnya pergi dan melarikan diri dari panti asuhan tersebut dan meninggalkan Chris selama ini. Claire akhirnya mengetahui jika Chief Irons sepertinya telah disuap oleh Umbrella Corporation mengenai eksperimen yang dilakukan mereka kepada anak-anak. Namun ketika mereka masih berdebat, Leon kemudian bertemu dengan Lisa yang seolah memberitahu jika ada sesuatu di atas mereka. Guys! Guys! Setelah berhasil mengalahkan Licker tersebut, Lisa kemudian menuntun mereka ke suatu tempat. Ia memberikan sebuah kunci yang ternyata untuk membuka elevator tersembunyi di ruangan tersebut. Elevator tersebut terhubung dengan Spencer Mansion, dan Claire kemudian pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Lisa. Sementara itu, Chris yang kini sendirian masih mencoba menelusuri Spencer Mansion. Dan untung saja muncul Jill yang membantu Chris. Jill kemudian memberitahu Chris bahwa Wesker telah berkhianat. Sementara itu, Claire dan Leon akhirnya tiba di ruang bawah tanah Spencer Mansion.
Di sana mereka melihat sebuah laboratorium tua yang sudah ditinggalkan, dan mereka kemudian memutar rekaman tentang eksperimen yang mereka lakukan kepada Ashford Twins yang merupakan keturunan dari salah satu pendiri Umbrella Corporation, yaitu Edward Ashford. Melihat hal itu, Claire semakin muak karena ia kembali teringat dengan masa lalunya di tempat ini. This is where they try to bring. What is this place? They're experimenting on him. No! Let's go find my brother. Di tempat dekat mereka, terlihat Dr. Birkin yang sedang mengambil hasil penelitiannya, yaitu G-Virus. Tapi Wesker ternyata juga sampai di sana, dan ia berniat untuk merebut virus tersebut. I've discovered that. I'm not giving it to anybody. Not really up. Okay, wait, just put it down. Who do you work for? Hey! Kid! Dan untung saja muncul Jill yang akhirnya menembak Wesker. Di sela nafas terakhirnya, Wesker meminta maaf kepada mereka karena telah berkhianat. Ia kemudian memberitahu sebuah jalan keluar yang bisa mereka pakai untuk pergi dari tempat tersebut. Karena ternyata Umbrella Corporation berniat menghancurkan Raccoon City untuk menghapus semua jejak mereka. Mereka pun kemudian membawa anak Dr. Birkin, yaitu Sherry, untuk segera pergi dari sana. Namun Dr. Birkin tadi tiba-tiba bangkit kembali karena ia ternyata telah menggunakan salah satu serum G-Virus. Mendengar raungan Dr. Birkin, Jill dan Chris kemudian terpaksa bersembunyi terlebih dahulu. Chris, you really believe you? From my brother. Dan untung saja muncul Claire yang kemudian berhasil menghabisi Dr. Birkin. Mereka pun kemudian segera berlari keluar dari sana menuju sebuah kereta tua, seperti yang dikatakan oleh Wesker. Tapi pada saat itu, Umbrella Corporation mulai menghancurkan seluruh Raccoon City. Kereta mereka akhirnya tidak bisa berjalan karena tertimpa reruntuhan. Dan ternyata Dr. Birkin tadi masih hidup dan kini telah bermutasi menjadi G-Mutants. Holy fuck! Mereka akhirnya berhasil menghabisi Dr. Birkin dan menjadi survivor dalam proses penghancuran Raccoon City yang dilakukan oleh Umbrella Corporation. Beberapa waktu kemudian, terlihat Wesker yang ternyata masih hidup. Di sampingnya muncul sosok Ada Wong yang ternyata menjadi orang yang menyuruh Wesker untuk mencuri G-Virus tadi. Ada mengatakan bahwa Wesker telah bangkit dari kematian dan mereka kini akan melanjutkan rencana selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah dunia di mana para orang mati tidak benar-benar mati, melainkan berubah menjadi zombie. Namun, para zombie ini tidak memakan daging ataupun otak manusia. Mereka hanya berkeliaran ke sana kemari. Tapi, apa yang terjadi jika tiba-tiba para zombie tersebut berubah menjadi ganas dan mulai menyerang manusia? Di sebuah kota, di mana para manusia tinggal bersama dengan para zombie yang disebut sebagai Living Impaired, terlihat mulai terjadi huru-hara. Para manusia merasa dirugikan karena para zombie membuat jumlah populasi menjadi bertambah. Para zombie ini tidak tidur sehingga menjadi saingan berat di tempat kerja, dan bahkan para zombie yang masih cantik juga bisa menjadi pekerja zombie komersil. Di dunia itu ada sebuah perusahaan yang bernama Coleman's Retirement Services for the Living Impaired yang bergerak dalam bidang jasa mempensiunkan para zombie, atau secara bahasa kasar adalah menghabisi para zombie, bagi para keluarga yang sudah muak melihat keluarga mereka yang telah menjadi zombie. Freddy dan Carl adalah dua orang pengangguran dan merupakan sampah masyarakat. Mereka bahkan nekat mencuri gigi emas dari zombie hanya untuk mendapatkan uang. What the hell, dude? Don't put that in your mouth. Survival of the nasty gold teeth. cash. Suatu ketika, mereka punya ide untuk menyamar menjadi karyawan Coleman's Retirement Services. Mereka mendatangi rumah Tuan McKenna yang ingin mempensiunkan ayah mertuanya yang dipanggil Pop Pop.
keluarga McKenna tampak kesulitan menghadapi Pop-Pop. Bahkan anak mereka sering menembakinya, seolah itu adalah hal biasa. More shooting at Pop. Pop's just a fucking. Proceed with the extra. Are you sure this is Stronger than you. Like new. Here you go. Pleasure doing business with you. Carl dan Freddy berhasil membawa Pop-Pop dan menipu keluarga McKenna. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, karyawan Coleman yang asli yaitu Stanley dan Rocco kemudian tiba di rumah McKenna dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Beberapa saat kemudian, Carl dan Freddy ternyata menyerahkan Pop-Pop kepada seorang pria bernama Don yang merupakan jasa pengumpul zombie ilegal. Dan karena kondisi Pop-Pop yang sudah rusak, Don hanya membayar setengah harga saja. It's not that bad. He's holding on the pogos. Inspiring. Head spinning Not zombie. at full price. What? Fine. You win. Di sebuah iklan, kita melihat Bob Coleman, pendiri Coleman Corp, menjelaskan bagaimana perusahaannya mempelajari otak manusia dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan orang-orang terkasih mereka yang telah menjadi zombie melalui layanan pensiun mereka. Kembali ke Carl dan Freddy yang sedang berkumpul di sebuah restoran. Tiba-tiba muncul saudara tiri Carl yang bernama Maggie yang datang dan kesal karena bagiannya dari pekerjaan Pop-Pop berkurang akibat pembayaran yang tidak penuh dari Don. Just hand me my share. You're short. He paid us half. Trust me for once. See, I knew it. No. Sementara itu, di kantor Coleman Corp, seorang eksekutif bernama Hannity memarahi Stanley dan Rocco karena banyak calon zombie yang hilang di wilayah mereka, yang tentu saja itu diakibatkan oleh ulah Carl dan Freddy, sehingga Hannity memutuskan untuk menahan gaji mereka sampai masalahnya berhasil diatasi. Know why you're here? We got our pickup stolen. A lot of all coming. They're stealing. You are currently owned. We're withholding your last pay. Understood. Freddy kemudian mengunjungi rumah Carl. Di sana, ia bertemu Nyonya Neart yang merupakan nenek Carl yang tampak cemas karena dokter mengatakan bahwa ia akan menjadi zombie. Sementara itu, Carl sedang sibuk di kamarnya menonton Zelfirella, seorang bintang zombie komersil yang diperankan oleh seseorang bernama Jane. Tapi sebelum hendak memulai acaranya, tiba-tiba muncul Freddy dengan topeng pegulatnya. Freddy kemudian menemui Maggie. Freddy yang sebenarnya sudah lama suka kepada Maggie, kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Wanted to say that. You guys ready for Yes. Heck. Dalam perjalanan menuju lokasi pengambilan zombie berikutnya, Freddy menunjukkan sebuah cincin yang terpasang di jari busuk kepada Carl. Ia berencana melamar Maggie menggunakan cincin itu. Carl merasa jijik dan mengatakan bahwa Maggie tidak menyukai Freddy. Mendengar perkataan itu, Freddy pun marah dan mereka pun bertengkar. You're not even dating. That whore thing stinks. Conversation grosses. Maggie doesn't even like you. I'm sorry, man. Filth on the internet makes you. Okay, you wanna go? Let's go. Ternyata panggilan pengambilan zombie itu adalah jebakan. Semua itu adalah ide Stanley dan Rocco untuk menjebak siapa sebenarnya yang selalu mengambil zombie milik mereka. Stanley dan Rocco kini menuntut $50.000 dan mereka mengancam akan mencelakai nenek Carl jika mereka tidak membayar dalam waktu 24 jam. Yes, we have. Shut up. Well, we're here for. It was a trap. What we're capable of. We understand. It's fine. No, please. Shut up. Go. Beberapa saat kemudian, Carl dan Freddy telah dikembalikan ke tempat tinggal mereka. Namun ternyata Stanley dan Rocco telah menculik nenek Carl sebagai gantinya. For Coleman. Grandma? $25,000. We want the money back. Mereka bertiga putus asa mencari cara mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Dan satu-satunya solusi yang ada di kepala mereka adalah meminta bantuan Don. Carl awalnya enggan karena merasa tidak nyaman dengan Don, tapi Maggie dan Freddy mendesaknya. Mereka akhirnya menemui Don, yang kemudian memperkenalkan mereka pada Otto, seorang seniman eksentrik. Otto menawarkan pekerjaan bernilai tinggi, yaitu mengambil Debbie Jones yang juga dikenal sebagai Zelfirella dari pemakaman Country Hill. Namun tempat tersebut merupakan properti milik Coleman. I gathered quite the list. I want her at my arm. Zelfirella. She's been located in her. All the boring info. This cemetery. You want us to steal from 25. It's double. All right. Rencana pun terbentuk. Mereka akan mencuri dari Coleman untuk membayar tebusan kepada Stanley dan Rocco yang juga merupakan karyawan Coleman. Jadi intinya, mereka akan mencuri dari Coleman untuk membayar Coleman.
Sementara itu di Coleman Corp, Hannity mempresentasikan proyek Zoltan. Ini adalah formula kimia yang sangat tidak stabil dan menular, dirancang untuk membuat para zombie menjadi sangat agresif dan bahkan meledak. Ia berencana menggunakan Zoltan pada acara pameran seni oto sebagai langkah untuk memberantas zombie. Proud to present Project Zoltan. Tapi Bob Coleman ternyata tidak setuju dengan proyek Zoltan yang diusulkan oleh Hannity, sehingga ia berencana untuk memindahkan Hannity ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, di pemakaman Country Hill, Maggie berhasil meretas sistem keamanan, sementara Carl dan Freddy menggali makam Zelfirella. Sambil menunggu, Maggie menemukan file-file rahasia mengenai proyek Zoltan di sistem Coleman. Tidak lama kemudian, Carl dan Freddy akhirnya berhasil membuka peti mati Zelfirella. Namun mereka kecewa berat karena Zelfirella ternyata sudah menjadi kerangka kering. Mereka pun kembali saling ribut sendiri, sehingga para penjaga di sana kemudian mengetahui keberadaan mereka. Keesokan harinya, Hannity menemukan Bob Coleman telah meninggal dan berubah menjadi zombie. Tentu saja itu semua adalah ulah Hannity sendiri. Karena dengan Bob Coleman yang telah menjadi zombie, maka Hannity akan menggerakkan perusahaan itu dari balik layar dan melanjutkan proyek Zoltan. Inspiration, seizing all opportunity. Seizing mine. I'm taking over. Carl, Freddy, dan Maggie berhasil lolos dari kejaran penjaga pemakaman, meskipun Carl terkena tembakan. Stanley kemudian menelepon mereka, terungkap bahwa Stanley adalah mantan pacar Maggie. Maggie yang marah kemudian meminta untuk berbicara dengan neneknya untuk memastikan bahwa neneknya masih hidup, tapi ternyata ini yang kemudian terjadi. Screw Coleman, okay? So after all this If you don't bring my 50 here, goes bye-bye. How do we even know she's alive? What the hell was that? Nothing! Let's put Grandma on the phone right. Hello? All right, that's enough. You got... Mereka kembali bingung karena Zelfirella yang asli kini telah hancur. Carl teringat pada Zelfirella versi zombie komersil yang sering ia tonton, yaitu yang diperankan oleh Jane. Mereka pun kemudian bergegas menuju tempat tersebut. Carl kemudian memperkenalkan nama sosial medianya yang ternyata adalah pelanggan setia video Zelfirella. Di sana mereka bertemu Jane dan langsung membawanya kabur dari tempat itu. So. Look, we don't have much time. Oh, shit. Di dalam perjalanan, karena terlalu fokus mendengar berita di radio, Fred kemudian tidak sengaja menabrak zombie. We are also expecting Freedom of speech. You should definitely Love. Freddie, pull over. Stanley kemudian menghubungi mereka lagi dan memintanya agar segera menyerahkan uangnya. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata Jane sudah menghilang. Carl pun mencoba mencarinya, dan ternyata Jane mulai curiga kemana mereka mau membawanya. Hello? Baby! Where are you taking me? We're taking you to automatics at the guy. Artist and... wants you to be his date for tonight's event. That's so romantic. Sementara itu, tiba-tiba muncul seorang sheriff yang dikira akan menahan mereka karena mereka kini buronan. Tapi ternyata sheriff itu tidak tahu dan justru membantu mereka melepaskan zombie yang tersangkut di roda mobilnya. Carl yang melihat kejadian itu kemudian mengira jika temannya akan ditahan, sehingga ia langsung menghajar sheriff tersebut. There you go, folks. Get rid of that smell. What the hell did you do? That's salt on an Really? How was I supposed to... Fuck all of you. Di tempat lain, terlihat asisten Bob Coleman yang sedang merawatnya. Namun tiba-tiba muncul Hannity yang kemudian melepaskan gas dari proyek Zoltan. Hannity. focus on scary moments of special forces. Following. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di galeri seni oto. Suasana sudah ramai oleh pengunjung dan media yang meliput acara tersebut. Hannity juga terlihat sudah ada di tempat tersebut. Dan ketika acara utama para zombie sudah dimulai, Hannity mulai melepaskan gas proyek Zoltan ke dalam ruangan tersebut. Di saat bersamaan, Carl dan teman-temannya menemui Otto untuk menyerahkan Jane yang dikira oleh Otto adalah Zelfirella yang asli. Tapi Otto akhirnya mengetahui jika dia adalah palsu, sehingga ia sangat marah kepada mereka.
Namun, sebelum sempat menghukum mereka, tiba-tiba muncul zombies yang sudah terpengaruh oleh gas proyek Zoltan. I got fooled. She's a worthless. Adios, guys. Sementara itu, Don yang berusaha membawa kabur uangnya, tapi sayangnya ia justru terkepung zombie. Carl dan teman-temannya kemudian berniat pergi dari tempat tersebut. Namun mereka baru sadar bahwa semua zombie-zombie tersebut kini telah berubah menjadi ganas. Keadaan diperparah dengan berita bahwa merekalah yang menjadi teroris dan yang menyebabkan semua kekacauan ini. Tapi mereka baru sadar bahwa Jane sudah tidak ada di tempat tersebut. It's like they're only attracted to us. Getting our money. Backstabbing. Dan ternyata Jane sebenarnya juga adalah zombie dan ia justru meninggalkan mereka sambil membawa uangnya. Carl, Freddy, dan Maggie yang kini terjebak tidak punya pilihan lain lagi selain melawan mereka semua. Tiba-tiba seluruh zombie tersebut ditembaki oleh Hannity dan anak buahnya. Ia juga berhasil menangkap Jane. Hannity dengan sombong mengakui bahwa ia telah merekayasa seluruh insiden proyek Zoltan ini agar para zombie terlihat jahat di mata masyarakat, sehingga Coleman Corp bisa mendapatkan kontrak pembersihan besar-besaran dan ia menjadi pahlawan. Still alive, Project Zoltan. Exposed your truth. Namun ternyata salah satu anak buah Hannity adalah Stanley yang berhasil menyusup. Stanley yang sudah muak kepada Hannity kemudian berniat untuk mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Tapi karena terlalu banyak bicara, Hannity berhasil merebut senjatanya dan membuat Stanley pingsan. Hannity pun kemudian berniat untuk menghabisi mereka semua. Perfect scapegoat. Ketika mereka mengira jika Freddy telah tewas, namun ternyata peluru tadi mengenai cincin yang dibawanya untuk melamar Maggie. Tapi mereka baru menyadari jika uang mereka telah hilang dan juga Stanley. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya bisa kembali ke rumah. Mereka terlihat santai sambil menikmati kehidupan mereka. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda, karena di luar kini terlihat para zombie yang telah menjadi ganas telah menghancurkan seluruh kota. Dan inilah awal mula kiamat zombie yang sebenarnya.